Shalom, selamat pagi semuanya. Jadi kita pada hari ini akan berdiskusi mengenai solusi masalah ketidakadilan dan kemiskinan di Indonesia. Di masing-masing kita akan memberikan pendapat kita mengenai solusi yang mungkin sesuai untuk masalah tersebut. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama Alexis Andriana Farananta dari Fakultas Ilmu Komputer akan menjelaskan mengenai pendapatku. Oke, menurut aku solusi yang mampu diberikan terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan Indonesia adalah mungkin dari segi pemerintah dan dari segi masyarakatnya. Dari segi pemerintah, sebenarnya untuk di negara kita, Indonesia, sudah cukup bagus secara konsep. Namun agar lebih diperluas lagi, pemerintah mampu lebih membangun sektor pertanian yang lebih luas. Karena kita di Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki potensi di sektor pertanian yang besar. Tentu saja ini mampu membuat masyarakat, terutama dengan pekerjaan di bidang agraris, lebih diperhatikan. Selanjutnya, dengan pembangunan sumber daya manusia yang merata. Ini mampu membuat rakyat memiliki kualitas yang lebih, terutama untuk membangun fondasi rakyat itu sendiri. Selanjutnya, pemerintah mampu melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih karena infrastruktur yang ada masih belum merata di berbagai tingkat masyarakat. Tentu saja ini memberikan akses yang berbeda antara satu golongan masyarakat dengan golongan yang lainnya. Hal itu mampu memicu ketidakadilan, bahkan potensi yang berbahaya untuk kedepannya. Untuk masalah ketidakadilan sendiri, masyarakat harus lebih sadar mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam artian kesadaran untuk tolong-menolong jika terdapat ketidakadilan yang terjadi di sekitar. Contoh yang paling simpel adalah, karena kita masih di masa pandemi, kita bisa membantu jika tetangga yang terkena dengan mengirimkan makanan. Untuk pemerintah pun bisa lebih menegakkan hukum yang ada, karena masih terdapat kejahatan yang mampu lolos dari jeratan hukum. Itu merupakan solusi saya. Untuk selanjutnya, boleh. Perkenalkan, nama saya Yosefin Anabel Natania dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, kita itu perlu melawan ketidakadilan dulu karena itu tuh bisa membantu dalam proses penghapusan kemiskinan di lapisan masyarakat. Seharusnya itu dimulai dari pemerintah Indonesia dulu, terutama aparat hukum yang mengemban tugasnya tuh harusnya dengan baik dan benar, seturut dengan akal budi serta hati nuraninya. Karena tidak sedikit kasus hukum di masyarakat ini yang bersifat tuh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sehingga masyarakat yang bisa dikatakan berkekurangan itu seringkali tidak berharga di mata hukum, serta mendapat perlakuan yang tidak adil oleh instansi terkait. Pemberdayaan kaum miskin tuh berarti juga upaya untuk menegakkan keadilan. Penegakan keadilan dalam semua aspek kehidupannya adalah cara sekaligus tujuan dari upaya pemberdayaan kaum miskin karena kaum miskin itu sudah dikenal dengan stereotipnya yaitu ditindas oleh mereka yang memiliki kuasa atau semena-mena atau orang yang berkecukupan lebih. Pemberdayaan ekonomi rakyat itu menjadi suatu upaya yang bisa diambil guna mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana pemberdayaan ekonomi itu harus bersifat pro-growth, pro-job, dan berpihak pada rakyat menengah ke bawah. Untuk menerapkannya itu bisa dengan cara memberikan pembelajaran atau ilmu yang berkenaan dengan sumber daya manusia, terlebih kepada mereka yang menganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa memberikan sumber kehidupan atau gaji lah istilahnya bagi mereka, serta nanti upah yang mereka dapatkan itu adil bagi orang-orang yang bekerja, yang dimana itu harus minimal dengan UMR. Bisa dilanjutkan ke pendapat selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yosefa Dia Kusumawardani dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang masih ada, kita harus mempunyai komitmen yang jelas dan kuat untuk menghapus permasalahan tersebut. Pemerintah seharusnya menjadikan hukum sebagai sarana perwujudan keadilan, bukan sebagai jalan atau sarana untuk mewujudkan kepentingan sepihak atau penguasa. Dan dalam hal kemiskinan, sebagai mahasiswa, kita dapat mengatasinya dengan meningkatkan kualitas pengetahuan, juga membangun inovasi baru, sehingga menjadi insan yang mandiri, serta pembuka jalan bagi ketersediaan lapangan kerja. Selain itu,
kita juga harus menjadi contoh atau teladan soal kejujuran, ketaatan, dan hidup dalam kebenaran di tengah kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Sekian solusi dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Angelia Mirayu Kandita. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, solusi dari kemiskinan dan ketidakadilan yang ada adalah diperlukannya kepedulian lebih untuk warga yang kurang mampu, mulai dari para penguasa, pemerintah, dan para lembaga swasta, untuk memberikan pelatihan dan pengarahan khusus untuk bekerja, agar diharapkan para warga yang kurang mampu tersebut dapat berkembang, bersaing, dan dapat menaikkan taraf hidupnya. Juga diperlukannya diciptakan lapangan kerja untuk para warga yang kurang mampu. Pemerintah juga harus memberikan bantuan ataupun subsidi kepada warga yang kurang mampu. Dan juga dari masyarakat itu sendiri juga harus dituntut agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya pada warga yang kurang mampu. Juga dalam pendidikan, pemerintah seharusnya meratakan pendidikan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing di dalam dunia kerja. Lalu untuk ketidakadilan sendiri, pemerintah dan hukum Indonesia seharusnya memiliki hukum yang jelas agar dapat menghukum oknum warga negara Indonesia yang melakukan tindakan melanggar ketidakadilan tersebut. Pendapat selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Windi Pratama dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, untuk menghapus kemiskinan, kita harus terlebih dahulu menghapus ketidakadilan. Seperti contohnya praktek korupsi. Kita bisa belajar untuk memperkuat iman kita agar tidak tergoda dengan nafsu duniawi, seperti mencuri uang yang bukan seharusnya milik kita, serta lebih memikirkan kepentingan bersama dan bukannya kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini diharapkan mampu mengurangi praktek ketidakjujuran yang bisa berdampak kepada rakyatnya, sehingga kita semua dapat menikmati apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan para penjabat seharusnya lebih memikirkan rakyatnya, bukan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Karena berkat mereka lah para penjabat tersebut bisa duduk di tempat mereka saat ini. Dengan begitu harapannya kemiskinan dapat teratasi sedikit demi sedikit. Dan kita sebagai generasi penerus harus memutus kebiasaan korupsi dari oknum tersebut. Contoh cara yang paling gampang untuk kita lakukan yaitu tidak korupsi waktu dan selalu tepat waktu, serta biasakan selalu jujur dalam segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, pendapat selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mikael Prasetya Anggoro dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan pada negara Indonesia ini adalah untuk mencari akar-akar dari setiap masalah yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti contoh, jika kita menemukan masalah kemiskinan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, solusinya dapat diberikan oleh pihak pemerintah sendiri atau bahkan warga yang membuka suatu lapangan kerja untuk mereka. Jika akar permasalahan ini disebabkan adalah karena korupsi dari salah satu oknum dalam pemerintahan, dari pihak pemerintah sendiri harus mengawasi jalannya uang dengan negara dengan seksama untuk menanggulangi permasalahan korupsi dan lain sebagainya. Serta setelah mengatasi akar dari permasalahan dan mengatasinya tersebut, perlu dilakukannya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peran dari pemerintah sendiri melalui pembuatan sumber keuangan negara dengan memanfaatkan dan mengolah kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, dan juga untuk masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya juga diperlukan pembangunan dan pemerataan semua fasilitas sekolah, guru, pelayanan, kurikulum, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah untuk menemukan kesadaran dan bagaimana dapat mencegah mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia bagi warga. Baik, perkenalkan nama saya Brigita Lintang Pratistara dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Menurut saya, solusi dari ketidakadilan dan kemiskinan ini dapat dimulai dari pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan rakyatnya dengan memberikan bantuan seperti peningkatan fasilitas yang kemudian akan meningkatkan lapangan kerja,
sehingga masyarakat pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada dasarnya, hal ini juga harus dimulai dari diri sendiri dengan kita menguatkan iman dan mental kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa akan mendapat kemiskinan terus-menerus. Sederhananya, kita harus memiliki mental seperti orang kaya, di mana bukan harus serba punya, tapi harus serba berani untuk ambil tindakan dan langkah. Kita juga harus mau ambil resiko dan maju, serta tidak terus-menerus meratapi keadaan saat ini, tetapi juga harus melihat peluang untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Sekian pendapat selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Deli Sidarani Aris Mombing dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Solusi yang dapat saya berikan adalah dengan mengoptimalisasikan penggunaan akal budi, hati, dan pikiran oleh manusia itu sendiri, sehingga mampu membuka lowongan pekerjaan baru, serta mau melihat ke bawah, membantu, dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Manusia juga diharapkan peka terhadap kondisi dirinya sendiri, sehingga mau berusaha lebih untuk menggapai hal yang dinamakan kekayaan tersebut. Dengan akal budi, hati, dan pikiran juga, manusia diharapkan mampu membedakan hal yang baik dan yang salah, sehingga ketidakadilan bisa berkurang, khususnya di wilayah Indonesia. Silakan tanggapan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Robert Evan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan ini adalah yang pertama dari pemerintah yang harus menindak dengan tegas para oknum yang melakukan korupsi yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Lalu selain itu juga harus dilakukan pembangunan yang secara lebih merata agar tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk meminimalisir kemiskinan yang ada di negara kita. Selanjutnya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinari Imatarigan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, pemerintah perlu mengadakan program pembinaan untuk para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan agar mereka tidak bergantung terus-menerus kepada pemerintahan. Lalu, pemerintahan harus menghukum para koruptor yang membuat miskin menjadi miskin dan kaya semakin kaya. Selain itu, pemerintah juga kurang tegas dalam menghukum para koruptor. Namun, jika orang miskin melakukan kesalahan sepele, pemerintah memberikan hukuman yang berat, yang menurut saya itu sangat tidak adil. Selanjutnya dapat dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Lumban Gaul dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, hal yang bisa kita lakukan untuk memberantas kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia adalah kita sebagai umat Katolik yang diutus menjadi kepanjangan misi Yesus Kristus, pertama sekali harus memiliki rasa saling mengasihi, peduli, dan memiliki penderitaan yang sama satu sama lain, sesuai dengan yang tertulis di kitab Yohanes 13 ayat 34. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membagikan sedikit milik kita kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, kita ikut serta membantu korban bencana alam, kebakaran rumah, dan yang lainnya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi sudah seharusnya menjalankan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan perannya masing-masing dengan jujur dan adil, sehingga di Indonesia tidak ada lagi tindakan korupsi dan merebut hak-hak orang miskin. Karena kaum miskin juga membutuhkan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang optimal, lapangan kerja, dan modal kerja yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Solusi yang terakhir, yaitu kita dapat mengikuti kegiatan sosial maupun organisasi yang visi misinya membantu orang-orang yang membutuhkan. Sekian pendapat saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Wilson Bara Franciscus Domanik dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, kemiskinan dan ketidakadilan dapat diatasi dengan kesadaran akan tujuan kerja manusia. Manusia dapat bekerja bagi dirinya sendiri, namun bukan berarti selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan. Kerja juga merupakan sarana sosial di mana adanya keterikatan antar kerja manusia dan berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu, bekerja pun harus memperhitungkan masalah-masalah sosial,
terutama dalam kerja pemerintah dan penyedia lapangan-lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi seluruh komponen, di mana kesejahteraan semua orang dan komponen yang terlibat harus diperlakukan secara adil. Contoh nyatanya ialah ketika para buruh dapat diperlakukan secara adil dan diberi upah yang layak. Hal seperti ini juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, serta dapat menjadi contoh nyata keadilan yang hadir di tengah-tengah semua orang. Contoh lainnya ialah dalam pemerintahan, seperti tidak terjadinya bantuan-bantuan yang diselewengkan, atau dana pembangunan yang dikorupsi. Tentu dengan terjadinya kejujuran di dalam kepemerintahan, maka akan semakin mudah dalam membantu rakyat sehingga angka kemiskinan akan terus mengecil. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang bisa tarik dari solusi-solusi yang ada adalah menurut kami bahwa mungkin program itu sudah ada atau sudah diciptakan oleh pemerintah sendiri, namun masih kurang sesuai untuk kondisi yang aslinya di dalam kehidupan nyata. Namun diperlukan keharmonisasian antara pihak pemerintah dengan masyarakat agar ketidakadilan dan kemiskinan mampu diberantas, sehingga diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak. Oke, sekian dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya.